ini baksonya sudah jadi. Ini masih panas. Tuh, hasil akhirnya seperti ini. Bakso terongnya saya masak seperti ini. Jadi kelihatan cantik ya. Ini pakai cabenya orang Indonesia dan sambalnya orang Korea. Halo Bapak Ibu dan para endolers, jumpa lagi dengan saya Santo Sapi. Hari ini saya akan membuat olahan dari terong. Ini resep mengarang indah nggih. Jadi rencananya terongnya akan saya buat menjadi semacam bakso kayak gitu. Dan saya yakin sih kalau untuk rasa bakal enak. Kenapa bakal enak? Ya ikuti saja nanti videonya nggih. Sekaligus ini saya mohon maaf karena kemarin saya nggak upload. Padahal kan tiap hari biasanya saya upload nggih, walaupun nggak ada yang nonton. Kemarin tuh udah bikin makanan, sudah di oven. Saya tinggal pergi, ternyata pas pulang-pulang listrik mati. Jadi saya nggak tahu tuh, padahal saya pergi ada setengah jaman. Ya udah, makanannya udah di dalam oven dalam keadaan yang mati, ya udah nggak bisa diapa-apain lagi nggih. Mau dipakai oven tangkring juga udah telat. Nggih pun, daripada saya bikin makanan yang ribet-ribet dan belum tentu jadi lagi nanti kayak gara-gara kayak kemarin itu listrik mati, sekarang saya bikin yang simple saja. Berbahan terong. Ini pun bagi yang penasaran bagaimana Santo Sapi mengolah terong menjadi semacam bakso kayak gitu, silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, bantu like, komen, dan share bagi semua bapak ibu yang menonton video ini. Ini pun OTW capcus. Cus. Bahan yang saya perlukan untuk memasak kali ini simple banget, cuman beberapa item ya. Pertama tentu saja ada terong. Saya terongnya cuman ada satu ini, terong ungu. Berikutnya ada daun bawang. Kemudian ada telur ayam 1 biji. Dan ini merupakan bahan utama yang akan saya gunakan. Saya menggunakan tepung adonan untuk bakso ya. Ini nggak usah lihat mereknya karena ini juga bukan sponsor. Ini belinya di supermarket sekitar 7.500-an, 7.000-7.500 kurang lebih seperti itu harganya. Dan ini nanti saya akan menggunakan sekitar 3 sendok atau 4 sendok makan. Dan yang terakhir tepung terigu. Tepung terigunya ini nanti saya bisa gunakan, bisa enggak. Kenapa begitu? Nanti saya melihat apakah terongnya pas diolah itu terlalu lembek atau enggak. Kalau terlalu lembek, setelah dicampur dengan tepung ini, baru saya tambahkan tepung terigu supaya bisa dibentuk kayak gitu nggih. Ya udah, sekarang kita langsung OTW ewes-ewes. Terongnya saya kupas dulu. Dan ini terongnya tuh udah lama dalam kulkas. Jadi kalau enggak dimasak hari ini, makin lama nanti makin jelek. Dan sekarang terongnya ini akan saya kukus. Sekarang akan saya kukus. Ini akan saya kukus hingga lembut. Dan jangan salah, ini sudah saya cuci ya, karena nanti ada yang komentar, kok nggak dicuci terongnya? Udah, ini udah dicuci terongnya. Sambil menunggu dingin terongnya, ini akan saya penyet-penyet saja dulu ya. Oh, ini banyak airnya, harus saya buang ini airnya. Saya ingin meminimalis airnya, jadi ya ini nggak dipakai airnya. Bentar ya, dibuang terus saja ini dulu. Ini sudah agak lembut tapi belum lembut banget. Jadi nanti ini akan saya blender ya bersama telur dan tepungnya supaya tercampur rata juga. Jadi teksturnya nanti betul-betul lembut. Tapi kalau bapak ibu tidak ada blender di rumah, nggak usah pakai blender. Seperti ini saja juga nggak masalah. Tapi kalau bisa lebih lembut dari ini ya, menghancurkannya. Sekarang terongnya saya masukkan. Ini sudah tidak panas lagi ya terongnya, karena yang panas tadi sebenarnya dari airnya. Begitu dihancurkan, kena angin sebentar langsung dingin. Telur saya masukkan. Saya tambahkan beberapa kotak es batu ya ini ya. Ini kalau tidak pakai es batu silahkan gunakan air es sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. 1,
2, 3. Udah segitu aja. Sekarang ini akan kita blender. Ini hasil blenderan terongnya, agak seperti apa namanya, alpukat yang di jus ya. Dan sekarang akan saya tambahkan tepung terigu. Mungkin ada yang bertanya, kok itu nggak dikasih bumbu-bumbu ya, kayak merica, bawang ataupun garam? Karena tepung bakso yang saya gunakan itu sudah ada rasanya. Sama kayak Bapak Ibu mau goreng ayam menggunakan tepung goreng ayam kayak gitu ya, itu sudah ada rasanya juga kan. Ini sama, tepung bakso ini juga sudah berbumbu. Ini saya masukkan 2 sendok makan dulu coba. Nah, ini sudah bisa dipegang, nanti tinggal dibentuk. Tapi bakso yang buatan saya pasti tidak bisa bulat-bulat seperti yang orang jual itu ya, maklumlah, jarinya jempol semua. Dan sekarang saya akan mengiris daun bawangnya. Ini daun bawangnya diiris yang lembut ya. Ini tadi memang tidak ikut di blender. Kenapa? Karena kalau ikut di blender ya nanti jatuhnya malah jadi jus daun bawang. Sekarang Bapak Ibu harus menyiapkan panci di atas kompor, rebus air, karena setelah ini kita akan membuat baksonya. Ini sudah siap adonannya. Ini mungkin karena menggunakan terong ya, jadi airnya ada busanya. Kalau kemarin yang dari tahu itu nggak ada busanya, ini berbusa-busa. Tapi nggak apa-apa karena hasilnya juga lumayan cantik. Bentar saya tunjukkan. Tuh, hasilnya seperti ini, lumayan cantik ya. Ini udah mengapung semua baksonya, api sudah saya matikan. Tuh bakso gepengnya, jadinya nggak banyak ya, tapi untuk warna lumayan cantik dan ada hijau-hijaunya jadi lebih lucu. Ini baksonya sudah jadi, ini masih panas. Tuh hasil akhirnya seperti ini, lumayan cantik ya, ada hijau-hijaunya jadi lucu. Dan untuk proses pembuatan baksonya berhenti sampai di sini. Setelah itu Bapak Ibu terserah mau memasak seperti apa, monggo. Kalau saya masak dengan ditumis bersama kobis dan cabai dimasak kayak balado seperti itu. Dan untuk versi saya, bakso terongnya akan saya masak semacam balado ya. Ini ada bakso terong, kemudian ini ada gochujang, ini yang kayak sambelnya orang Korea, pasta sambelnya orang Korea. Kemudian ini ada cabai giling dari pasar, beli 3.000 tapi ini udah mau habis, nggak apa-apa. Ini ada bawang bombay, kemudian ini ada bawang putih. Ini ada seasoning Maggi, kalau tidak ada ini silahkan gunakan saus tiram saja. Ada kobis, biar krenyes-krenyes ya, dan akan tambah krenyes dengan adanya jamur kuping. Dah, ini saja bahan yang saya gunakan. Langsung kita potong-potong, langsung menuju ke kompor. Masukkan minyak. Kemudian masukkan bawang putih. Setelah bawang putihnya mengeluarkan aroma harum, segera masukkan bawang bombay. Ini cepat saja masaknya, nggak perlu lama-lama. Kemudian sambal gilingnya saya masukkan. Kemudian ini gochujang, sambelnya orang Korea, pastanya orang Korea saya masukkan juga, mirip-mirip dengan sambal giling sebenarnya ya, cabai gilingnya orang Indonesia, tapi aromanya beda.
kita masukkan kubis. Tambahkan sedikit air untuk meratakan bumbunya ya. Ini sisa yang di sendok juga saya masukkan. Ini masukkan bakso terongnya. Di sini saya belum bisa menentukan apakah memerlukan garam atau tidak, karena biasanya cabai giling itu sudah asin. Tapi nanti kita icipi ya, kalau memang perlu ya kita tambahkan nanti. Jamur kuping masukkan. Dan paling ini nanti ditambahkan daun bawang ya. Tadi di awal saya tidak menyebutkan karena ternyata setelah lihat gini kok kayaknya ditambah daun bawang lucu kayak gitu, untuk warna saja, bukan untuk perasa. Saya masukkan seasoning sedikit, mungkin 1 sendok teh, enggak banyak, karena aroma dari baksonya udah lumayan enak dan aroma dari gochujangnya udah kuat banget. Dah matang ini, nggak sampai 5 menit masaknya. Bapak Ibu, ini bakso terongnya setelah saya masak menggunakan cabai-cabian ya, cabai Indonesia dan cabainya Korea. Hasilnya seperti ini tuh. Silahkan Bapak Ibu mencoba di rumah, terserah baksonya mau dimasak seperti apa. Kalau mau ngikuti cara saya ya hasilnya seperti ini tuh. Kelihatan enak banget ya. Silahkan dicoba di rumah. Dan sekarang saya akan ngicipi masakan ala-ala saya. Tadi ini tidak saya tambah garam, tidak saya tambah penyedap. Karena kalau penyedap menurut saya itu udah kebanyakannya dari seasoningnya tadi, terus dari baksonya saya yakin itu udah menggunakan penyedap. Jadi ini betul-betul cuma dicampur-campur, dimasak di atas kompor udah. Rasanya pedes-pedes seger karena ada rasa asamnya nggih. Dan rasa terongnya itu hilang. Kubisnya krenyes-krenyes enak. Nih kubis lagi. Perpaduan gurih, pedes dan rasa seger itu enak. Kalau di Indonesia mungkin jadi mirip-mirip seperti asinan ya, cuman ini versi kering dan ini ada rasa gurihnya. Terongnya sudah udah hilang rasa terongnya. Kalau aromanya masih ada sedikit, tapi yang teksturnya udah betul-betul hancur lebur ya, karena tadi di blender. Kalau untuk aroma dibandingkan yang bakso tahu, menurut saya masih enak yang versi ini terong. Cuman kalau untuk kekenyalan masih kenyal yang bakso tahu. Tapi kalau untuk aroma masih enak yang ini. Walaupun tidak pedes-pedes banget, tapi kalau sambil ngomong ya keselak juga. Ngimpun Santo Sapi mohon pamit dulu Bapak Ibu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Bye bye.